Ya. Tes suara, Mas Yogi. Suara saya terdengar ya? Siap, sudah. Oke. Peserta sudah siap? Siap, sampai saat ini sudah cukup banyak yang sudah gabung. Mungkin bisa dimulai. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, saya akan sedikit membacakan aturannya. Apabila ada peserta nanti yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui Q&A atau kuesioner di akhir acara. Kemudian nanti setelah acara selesai, nanti ada survei yang harus diisi oleh peserta, yang harus dilengkapi untuk menjadi evaluasi bagi kami. Kemudian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:15, langsung saja kita mulai. Bisakah langsung kita mulai, Mas Yobi? Bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1, Bapak Suparno. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Yang terhormat para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Dan para peserta webinar pagi ini yang berbahagia. Senang sekali kita dapat bertemu hari ini dalam suasana yang cerah dan bersemangat dalam acara Business Development Service kerjasama antara Kanwil DJP Jawa Tengah 1 dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 1 dengan tema yaitu Perencanaan Keuangan UMKM di Masa Pandemi yang akan menghadirkan bintang tamu salah satu financial planner terbaik di Indonesia yang ulasan-ulasannya seringkali menjadi referensi bagi para milenial yang seringkali membuat para followernya merasa ditinju dengan quote-quote-nya yang tajam dan menohok, Kakanda Andika Descartes. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Raka, yang akan bertindak sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kemudian nanti ada rekan saya yang sederhana namun tetap mempesona, Kak Hana, yang nanti bertindak sebagai moderator. Kemudian sebelum masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian diikuti dengan doa. Yang ketiga lagu Indonesia Raya, kemudian pemutaran video arahan dari Dirjen Pajak. Yang kelima ada sambutan, kemudian yang keenam materi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Maka tanpa menunda lagi, kita akan segera memasuki acara yang pertama. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk kelancaran acara kita pagi hari ini, mari kita awali acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video arahan dari Dirjen Pajak Bapak Surya Utomo. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Bapak Mulyanto Budi Santosa. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera buat Pak Andika Discarter, tamu istimewa kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Matur nuwun. Hari ini saya mewakili Bapak Kakanwil karena Bapak Kakanwil ada acara webinar juga, telekonferensi dengan Menteri Keuangan. Jadi saya mewakili beliau untuk membuka acara ini. Pertama, saya sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini, pada saat ini kita dipertemukan dalam acara yang luar biasa ini sebagai salah satu pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada pelaku usaha. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Bidang, Kepala Kantor, kemudian Kepala Kantor KP2KP, juga Bapak Ibu para pelaku usaha, selamat datang, selamat bergabung untuk acara yang kami tunggu-tunggu, Pak. Pertama, sebelum kita masuk ke acara, perlu saya sampaikan dulu bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya acara ini adalah sebagai salah satu pelaksanaan dari Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 13 tahun 2018 yang berkaitan dengan upaya pelayanan kita terhadap upaya pelayanan juga pembinaan kepada pelaku usaha wajib pajak besar, terutama sekali wajib pajak mikro, kecil, menengah atau UKM untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan kewajiban perpajakannya, juga pemahaman tentang kegiatan keuangan atau administrasi keuangan, administrasi bisnis di sektor usahanya. Jadi salah satu upaya kita adalah untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang kegiatan usaha termasuk kegiatan keuangannya di usaha masing-masing. Nah,
Untuk itu salah satu upayanya kita bertemu di sini dengan mengundang seorang pakar pengelolaan keuangan, Pak Andika, untuk kita bisa sharing, untuk meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman tentang keuangan bisnis kita. Jadi para pemirsa, para pelaku usaha, saya harapkan jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kita belajar bersama kepada Pak Andika yang sudah malang melintang tentang keuangan, baik itu keuangan pribadi, keuangan bisnis, dan sebagainya. Mungkin tidak panjang lebar untuk mempersingkat waktu ya, biar waktunya lebih efektif terhadap diskusi kepada Pak Andika. Monggo saya kembalikan ke bawah acara. Semoga acara yang kita laksanakan ini sukses dan bermanfaat bagi kita semua dan selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Waktu saya kembalikan ke pengacara. Terima kasih atas sambutannya dari Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Digital Jawa Tengah 1, Bapak Mulyanto Budi Santosa. Kemudian acara berikutnya adalah acara yang kita nanti-nanti, yaitu acara inti pemaparan materi perencanaan keuangan oleh Kakanda Andika Descartes yang akan dipandu oleh Adinda Hana yang sepertinya sudah siap dengan materi dan obrolan-obrolan seru berkaitan dengan perencanaan keuangan. Tanpa membuang waktu lagi, acara saya serahkan kepada moderator Adinda Hana. Oke, Adinda. Hana masih mute. Halo, udah dengar ya? Oke, Yeah. Halo Kakanda. Hai. Sebentar, aku sapa-sapa dulu nih peserta-peserta di sini ya. Halo semuanya, apa kabar? Dalam keadaan sehat ya, semoga boleh absen nih di kolom chat. Ini dari mana aja? Kalau dari daftar saya nih jauh-jauh nih, ada yang dari Gresik juga, ada yang dari Jakarta juga, ada yang dari Salatiga, dari Boyolali, dari seluruh penjuru di Pulau Jawa ini kayaknya pada ikut semua gitu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau berpartisipasi di acara kami, dan kami yakin ini acara cukup dan sangat bermanfaat karena kalian pasti akan dapat keuntungan dari acara ini, jadi menambah pengetahuan dan literasi keuangan kalian gitu kan. Nah, kita akan langsung berbincang dengan Kakanda nih. Kakanda, halo. Halo. Kabar baik ya? Baik, Kasalis. Jangan diketawain ya. Emang kayak gini ya, kita jadi biar santai suasananya ya, nggak formal ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Tapi teman-teman by the way jangan bingung ya, kenapa saya manggilnya kok Kakanda gitu ya. Yang lainnya manggilnya Bapak, ya Mas gitu kan. Kita manggilnya Kakanda, nanti tanya sendiri yang bersangkutan ya. Karena setahu saya nih kalau manggil Kakanda nih, DM-nya nggak bakal dibalas gitu kalau salah manggil, bisa disuruh push up deh. Ya. Gimana Kakanda kabarnya? Baik ya? Baik. Makasih, Ana. Iya, sebelumnya saya ingin izin untuk membacakan profil Kakanda dulu nih. Soalnya mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti juga kan. Siapa sih Kakanda ini, profilnya seperti apa. Beliau sebelumnya yang paling mencengangkan nih, ternyata satu alumni sama saya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara kan. Itu saya baru tahu gitu. Setelah itu lanjut di ABFI Perbanas, dan terakhir di Universitas Mercu Buana yang mengambil di manajemen. Dan saat ini beliau sebagai CEO di Value Magazine. Nah, mungkin kalian nggak akan cari itu di pasaran, nggak akan ada, karena itu dijualnya online dan khusus gitu. Jadi bisa kontak Kakanda langsung. Untuk buku-buku lainnya juga banyak, seperti ada klien, ada investori. Itu semua buku-buku yang Kakanda tulis, dan itu tuh dalam kemasan yang ringan gitu. Misalnya kalian anak IPA pun tetap bisa baca buku itu, nggak harus anak IPS gitu ya Kakanda ya kalau. Iya. Iya, baik. Nah, Kakanda nih, sekarang kan pagi ini kita mau bahas masalah UMKM. Khususnya
kita tahu kalau UMKM ini paling terdampak gitu secara kita sedang ada pandemi seperti ini. Nah, dari 350 peserta itu saya sudah merangkum banyak pertanyaan yang nanti mungkin akan saya ringkas ya, pertanyaannya nggak bisa semua dijawab. Dan kita memang fokusnya di UMKM nih, jadi sorry ya yang tanya masalah saham, trading, swing lah apa gitu, itu kita nggak akan bahas di sini. Jadi itu kalian bisa ikuti di kelas-kelas Kakanda langsung, karena beliau juga sering mengadakan kelas bersama narasumber-narasumber lain gitu yang lebih expert. Nah, kita memang sebagai UMKM harus peka finansial ya, jadi harus tahu kapan harus mengatur aspek-aspek keuangan kita yang terdampak. Di sini kita mau belajar itu gitu. Nah, mungkin kita langsung aja nih ya ke Kakanda gimana sebenarnya mengenai perencanaan keuangan yang baik bagi UMKM khususnya di masa-masa seperti ini. Monggo, kami persilakan waktunya. Oke. Kemarin aku udah kirim 7 lembar. 7 lembar doang sih. Cuman itu sebagai basic sebenarnya. Udah dibagi ke teman-teman semua kan. Ya, 7 lembar slide gitu kan. Jadi sebenarnya tanpa kita ngomong pandemi pun, konsep basic perencanaan keuangan untuk UMKM, untuk bisnis kecil dan menengah itu sama ya. Mau pandemi mau enggak. Konsepnya apa yang fundamental adalah separasi atau pemisahan rekening yang pertama antara bisnis dan pribadi. Ini sebenarnya berulang-ulang udah aku sampaikan dan ternyata masih banyak aja teman-teman yang baru mulai bisnis, baru merancang bisnis atau bahkan sudah jalan bisnisnya setahun 2 tahun tapi masih kecampur, itu masih banyak banget ya. Orang berpikir kenapa harus dipisah? Kenapa rekening toh nanti juga cash flow-nya di situ saja gitu. Kenapa? Karena manusia itu nggak banyak yang punya kelebihan untuk berpikir multitasking. Ya. Pengeluaran untuk rumah dicampur sama pengeluaran untuk usaha kecil, kadang-kadang tercampur di kepala kita, di teman-teman yang baru belajar apalagi. Nah, ini harus dihindari. Entah kamu di posisi sedang pandemi, kayak sekarang, atau dulu-dulu nanti, atau nanti bahkan setelah pandemi selesai, mulai perbaiki dari situ dulu. Oke. Kemudian, gini, ada kalau di personal finance itu ada dana darurat. Tapi kalau di bisnis itu juga ada dana cadangan. Ya, dana cadangan itu selalu harus ada. Kalau teman-teman pernah invest ke perusahaan terbuka, salah satu indikator yang dilihat adalah kesehatan cash flow. Ya, ada bagian cash flow statement dan itu akan diperhatikan benar-benar sebelum injek duit. Sebelum beli perusahaan Astra, sebelum beli perusahaan Indomobil, sebelum beli perusahaan Kalbe Farma, itu pasti lihat dulu cash flow-nya. Cash flow-nya bagus nggak sih? Kenapa? Karena cash flow itu menentukan kelangsungan bisnis usaha. Ya, jadi ini gua turunkan ke teman-teman yang jadi klien gua, terutama bagian UMKM, pasti kusuruh untuk memperbaiki cash flow. Seperti apa perbaikannya? Dana cadangan itu paling nggak punya sekitar 6 kali dana cadangan. 6 kali pengeluaran bisnis ya. Jadi ibarat kata kalau di bisnis kita pengeluarannya kan ada 2 nih, variabel ya dan yang fix gitu kan. Variabel itu ya kayak ini jualan air, berarti kan semakin banyak penjualan maka semakin banyak botol yang harus diproduksi dan dibeli gitu kan. Itu variabel. Terus fixnya ya harus bayar karyawan, harus bayar tempat dan sebagainya, itu kan fix. Usahakan paling enggak yang fix ini selama 6 bulan itu tercukupi. Terutama buat yang baru mulai ya. Untuk teman-teman yang baru mulai berbisnis, 6 bulan memiliki cash flow yang kuat, itu menjaga agar, kan kalau misalnya kalian baru jualan, nggak mungkin langsung laku kan. Kalaupun laku, maka itu adalah laku yang hype, yang udah terbentuk hype-nya. Contoh, kopi kekinian, itu kan hype-nya dulu nih. Tapi apa ya, setelah 1 bulan, bulan ketiga, 4, 5 akan sama dengan bulan yang pertama. Belum tentu. Nah, disitulah cash flow yang kita punya, itu cukup untuk menggerakkan bisnis kita. Banyak
usaha yang idenya brilian, tetapi gagal cuma gara-gara masalah nggak ngitung cash flow-nya. Itu sih di awal dua hal itu, masalah separasi rekening dan cash flow yang tercukupi, jadi syarat utamanya. Oke. Ya, ini cukup menarik ya. Jadi ternyata sebenarnya nggak jauh beda dengan kalau kita personal ya, ada dana darurat, seperti itu. Ternyata kalau di bisnis, kita memulai bisnis, itu juga harus ada dana cadangan. Tapi kalau balik lagi nih, ketika kita memulai, itu kan kalau saya baca di bukunya Kak Kanda nih, buku klien ya, itu kan ada tentang UMKM nih. Banyak dari mereka itu modalnya itu nekat gitu. Jadi waktu berbisnis itu nggak bikin perencanaan keuangan gitu. Sebenarnya perlu nggak sih fondasi yang kokoh, misalnya dari personal sendiri itu harus benerin dulu nih cash flow-nya dia, atau mau banyak yang kan kayak gini, aku utang aja deh, pokoknya gimana caranya, aku utang, nanti bayarnya gimana, aku yakin ini bisnisnya tuh bakal menghasilkan, jadi bisa nutup gitu. Atau mana sih, mulainya dari mana sih tahapan yang pertama kalau kita itu mau memulai bisnis gitu, tahapan mulainya seperti apa? Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah kerja mungkin gampang jawabnya, pasti akan mikir ya udah uang kita yang penting sehat dulu baru bisnis. Masalahnya adalah nggak semua punya privilege seperti itu. Masalahnya adalah orang banyak yang bergantung sama bisnis satu-satunya yang dia punya. Mau nggak mau kalau dia nggak bisnis, dia nggak ada uang masuk. Betul. Gitu kan. Makanya sebenarnya kan sumber dana itu kan ada 3 nih. Yang pertama itu adalah modal kita. Yang kedua adalah pinjaman. Yang ketiga adalah investor. Selalu soal itu. Di mana-mana pun pasti di 3 hal ini. Ya kan. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah punya dana, maka modal sendiri udah pasti, ya kan? Berarti itu kita menyehatkan dulu keuangan kita. Tapi khusus nih untuk teman-teman yang memang sudah punya dana, sudah punya pekerjaan duluan. Lain ceritanya kalau yang benar-benar sudah mepet nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak punya uang lagi kalau bisnisnya nggak jalan. Ya, berarti kan tinggal 2 nih sisanya nih. Kalau nggak dari pinjaman, dari investor, kan gitu. Kalau memang benar-benar nggak punya apa-apa, aku akan sarankan mulailah mencari investor. Investor lebih dulu nih. Konsekuensinya apa? Seringkali kalau kita mendapatkan investor, kan berarti kepemilikan kita yang berkurang nih. Kepemilikan kita berkurang, kita punya, misalnya jualan meja, jualan furniture gitu, bisa hidup di tahun pertama, tapi dalam jangka panjang kemungkinan besar, maka kita akan loss banyak sekali opportunity, akan loss banyak sekali hasil saham yang milik kita, karena dibagikan kepada investor. Tetapi itu adalah cara yang paling aman kalau misalnya kalian semua memang nggak punya modal, punyanya ide brilian, dan banyak sekali startup yang melakukan hal seperti itu, ya kan. Kemudian kalau investor udah nggak bisa dapat, ya mau nggak mau mengajukan pinjaman. Tapi rata-rata kan pinjaman yang paling aman itu pinjaman yang ada jaminannya, kan gitu. Kalau misalnya kalian masih bisa memiliki jaminan, maka aku akan sarankan ya udah mencarilah pinjaman, tetapi dengan ada jaminan. Kenapa? Karena kemungkinan untuk bunganya itu lebih rendah daripada yang tanpa jaminan, gitu. Nah, 3 hal ini. Tetapi kalau misalnya kita masih punya pekerjaan, kita masih punya yang income tetapnya itu masih ada, maka aku akan sarankan untuk memperbaiki dulu, baru mulai develop bisnis. Kenapa? Karena biar kita bisa fokus dulu, nggak keteteran. Kan misalnya Hana kerja di DJP, terus bikin bisnis rumah makan yang dua-duanya butuh konsentrasi tinggi, ditambah lagi personal finance-nya masih bermasalah. Nah, itu harus hindari dulu. Karena punya 2 job nih, nanti dua-duanya hancur, nggak jalan. Gitu. Iya. Oke. Ini kita sekalian, kalau ada yang mau nanya, boleh langsung ke Q&A ya. Jadi nanti kita bacain kalau emang masih relate. Ini ada yang bilang dari si Rezeki nih, mau curhat sedikit katanya. Dia sudah beberapa kali kena tipu dengan investor atau orang kaya, malah disuruh nombokin dulu, akhirnya duit nggak diganti. Seperti itu. Nah, itu justru gimana cerita, kan gitu kan. Semuanya, baik itu ada investor, baik itu ada pinjaman, harus hitam di atas putih. Terus secara legal itu harus sudah ada, tanda tangan itu harus sudah ada.
Jadi poin-poin kerjasamanya itu kayak gimana? Bukan gentleman agreement, bukan cuma ngobrol gitu, bukan cuma ngomong, tapi memang tertuang dalam naskah gitu loh. Ya udah kalau misalnya nggak punya dana ke notaris, ya udah kita tulis aja dulu deh. Tapi yang penting ada tulisannya. You ngapain? You keluar duit berapa? Gitu. Jadi bukan hanya kita ngomong, ya udah ntar gue taruh duit deh. Yang penting lu jalan dulu. Ya nggak bisa gitu juga. Karena tanpa adanya rules yang tertulis, semuanya akan berjalan terlalu liar, dan bisnis yang berjalan liar, terutama di awal, itu nggak akan bekerja dengan baik gitu loh. Iya. Ya, kira-kira cukup jelas ya teman-teman sekalian. Jadi kalau mau memulai bisnis, kita harus benar-benar merencanakan dengan baik ya. Apakah modal itu dari kita, dari pinjaman, atau dari investor, seperti itu. Nah mungkin karena mau melanjutkan ke selanjutnya nih. Ya. Oke, silakan. Mengenai misalnya di slide ya, yang di slide materi yang kita share kemarin, itu kan ada masalah mengenai 3 pilar usaha ya. Mau dijelasin itu dulu atau mau ada yang lain dulu? Boleh. Ya. Perlu aku tampilin slide atau enggak? Boleh. Oke, aku tampilin ya. Oke, kelihatan kan? Ini sebenarnya satu kesatuan dari awal sampai akhir yang ku tulis di slide ini. Jadi 3 pilar usaha yang ku maksud di sini adalah ketika kita mau merancang sebuah bisnis, itu nggak hanya tumbuh tok, nggak hanya dia muncul tok, tapi dia muncul, terus kita jaga biar tetap sustain, biar tetap berlangsung, baru setelah itu naik kelas, scale up, gitu. Tanpa ada proses yang benar dari pas kita ngerancang bisnis di awal, pas kita ngejagain, kita nggak akan bisa scale up. Scale up dalam artian, kalau biasanya kita akan bermain di level kota, nanti kita bisa bermain di level provinsi. Setelah bermain di level provinsi, kita akan bermain di level nasional. Nah, itu kan ada step-stepnya. Dirancang dulu, dijaga, baru scale up. Gitu. Nah, terus ini, aku review sekilas saja ya, Hana ya, sampai akhirnya ya. Baru setelah itu, kita ngobrol lagi. Nah, yang ini yang udah aku bilang tadi, yaitu penggajian, kita harus mulai sistem gaji pas mulai di awal. Kenapa? Karena kalau tanpa ada sistem gaji, maka akan absurd, akan semrawut. Contohnya gimana? Kalau misalnya kamu punya omset 100 juta, terus kamu dapat income, let's say income-nya 20% marginnya, berarti 20 juta kan? 20 juta per bulan. Berapa gajinya? Ya jangan pas 20 juta. Kenapa? Karena perusahaan juga butuh cash. Dari 20 juta itu bisa diambil 5 juta, katakanlah sebagai gaji kamu. Jadi nanti dari awal bulan, terus bulan-bulan berikutnya, kamu akan mendapat gaji 5 juta rupiah. Jadi nanti itu akan masuk ke dalam komponen beban gaji perusahaan kamu, beban gaji usaha kamu. Mau kamu jualan gorengan, mau kamu jualan yang kecil-kecil, tetap coba perlakuan dari yang kayak gini. Kalau kita di awal sudah bisa membuat separasi yang bagus, membuat sistem yang sederhana kayak gini udah jalan, maka pas kamu gede, itu akan lebih mudah. Nah, ini juga udah aku bilang, sumber dana pribadi, investor, atau pinjaman, selalu cari yang paling murah. Murah dalam artian apa? Dalam artian bunga. Oke. Kita harus mulai berhitung dari situ. Kalau memang punya duit di pribadi, mulailah dari pribadi aja dulu. Kalau kita melihat dari pebisnis lama, banyak orang create bisnis, terus akhirnya dapat income tadi digunakan untuk beli properti tadi dijaminkan lagi. Gitu terus, sehingga kalau teman-teman lihat, maka pebisnis lama itu banyak banget punya properti. Ya, karena digunakan untuk jaminan. Dan ada bunga yang bergulir di situ. Konsepnya adalah, kalau bisa pakai uang bank, kenapa harus pakai uang sendiri? Itu konsep yang selalu dipakai pada zaman dahulu. Sayangnya apa? Ketika kondisi seperti sekarang, pandemi, cash flow ini nggak muter. Maka kamu akan lihat banyak sekali properti yang dijual dengan harga sangat-sangat miring. Bisa sampai 50%. Kalau teman-teman di Jakarta, ada banyak rumah yang dulunya harganya 8M, sekarang cuma 3M sampai 4M. Itu banyak kejadian. Oke. Maka kita harus menghitung sumber dananya, cari yang paling murah. Pinjamankah atau investorkah? Selalu dihitung di situ. Nah, ketika sudah kita dapat punya
pinjaman, terus kita bisa mulai menjalankan roda bisnis. Untuk teman-teman UMKM selalu ada evaluasi nih. Evaluasi keuangan itu apa aja? Evaluasi stok opnam salah satunya. Dan ini lucunya gini, stok opnam ini kan sebenarnya sudah sangat sering dilakukan sama teman-teman yang punya toko, yang punya usaha-usaha online, itu udah sering banget. Intinya adalah yang punya barang-barang di gudang. Nah, tetapi ternyata banyak pula yang belum melakukan stok opnam ini. Alasannya, aduh capek, aduh belum sempat, aduh lagi sibuk ngurusin jualan. Padahal, kalau kita nggak melakukan stok opnam, kita nggak bisa tahu berapa kaya kita, berapa kekayaan perusahaan kita. Kalau ada orang yang nanya, gue mau beli perusahaan kamu, aku mau beli perusahaan kamu, berapa mau jual? Kamu bisa jawab, karena kamu nggak tahu berapa nilai perusahaan kamu. Stock opnam inventory itu bagian dari aset, ya kan? Nah, selain aset yang dievaluasi, kita harus mengevaluasi juga cash flow-nya nih. Itu bagian dari evaluasi, bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, atau semesteran, bisa per tahun. Yang penting rutin dilakukan evaluasi. Baiknya berapa? Kalau misalnya setiap bulan itu terlalu merepotkan, ya udah 3 bulanan. Nanti tergantung skalanya ya, tergantung skalanya. Kalau perusahaan terbuka, perusahaan besar, itu biasanya 3 bulanan itu selalu ada. Kenapa? Karena nanti akan digunakan sebagai bahan pelaporan keuangan kuartalan. Ya. Dan untuk teman-teman UMKM, kalau misalnya ini memang belum terlalu besar, maka mulailah setiap bulan untuk melakukan evaluasi. Berapa barang yang ada? Bagaimana pertumbuhan asetnya? Bagaimana cash flow-nya? Apakah cash yang kamu punya itu bertumbuh atau stagnan, atau ternyata banyak utang dan piutang. Nah, ini ada evaluasi utang juga. Oke. Kemudian, evaluasi keuntungan. Artinya apa? Kalau cash-nya nggak tumbuh, sementara keuntungan juga nggak bertumbuh, berarti bisnis kamu stagnan nih, hanya sampai di level itu. Apakah bermasalah? Nggak juga kalau keuntungan tadi sudah bisa mencukupi kebutuhan bulanan kamu. Kalau keuntungan bulanan yang kamu dapatkan misalnya 50 juta dan itu udah jauh di atas rata-rata di Jawa Tengah, bahkan di Jawa, ya udah nggak masalah gitu kan. Masalahnya adalah kalau keuntungan yang didapatkan itu 5 juta nih setiap bulan tanpa ada pertumbuhan. Nah, itu jadi masalah, ya kan? Nah, kemudian setelah melakukan evaluasi, bisnis itu akan selalu tumbuh ketika kita berinvestasi. Investasi nggak hanya dilakukan oleh orang per orang. Banyak perusahaan juga melakukan investasi. Investasi ke orang, people, 4P yang aku share di sini. People, product development, process, dan place. People, artinya gimana pun yang bikin gede atau kecilnya perusahaan, itu pasti orang di dalamnya. Pasti kreasi orang di dalamnya. Oke. Kita nggak akan melihat bagaimana kondisi eksternal, bagaimana masalah ekonomi secara makro dan mikro, tapi gimana orang dalam menyikapi permasalahan di luar tadi. Kalau orang di dalamnya itu memang agile, memang punya capability, perusahaan kamu pasti jalan, usaha kamu pasti gerak. Contoh sederhana, kita jual gorengan, kita punya satu karyawan, oke. Si karyawan kita tugasnya ngegoreng sambil melayani, lihat doang, oke. Kalau si karyawan dan cepet pas goreng dan melayani, usaha gorengan kamu pasti gampang dikenal sama orang-orang. Oh ya, ini cepet banget kalau mau beli gorengan di sana dan enak rasanya. Sesimpel itu. Itulah gimana people itu jadi core usaha kita. Makanya teman-teman, kalau pernah kenal aku di Instagram dan tahu beberapa bisnisku, aku selalu invest ke orang-orang ini. Orang ini setiap minggu, setiap bulan kusuruh, carilah webinar, carilah tempat buat kamu belajar, mau itu soal personal branding, mau itu soal marketing, mau itu soal finance di luarku, apapun silakan. Kenapa? Karena ya biar mereka bertumbuh. Kalau mereka bertumbuh, maka usahaku bertumbuh. Kalau usahaku bertumbuh, ya duitnya juga masuk ke siapa? Masuk ke kita juga gitu loh. People, product development, trial and error selalu butuh duit. Airport itu nggak
kerjaan dalam semalam. Enggak. Dia bertahun-tahun loh sampai akhirnya bisa kita pakai. Nah, semua juga seperti itu. Ketika kita bangun resep, ya nggak mungkin kan, misalnya Hana bikin masakan bayi baru keluar terus akhirnya bisa masak, nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada prosesnya, ada uang yang dibakar duluan. Product development itu butuh duit. Trial and error selalu butuh uang. Kemudian proses, software, atau alat untuk mempercepat kerja. Ini sering banget jadi di polemik ketika orang bilang, aduh ngapain sih beli software mahal-mahal, udahlah biar si A aja ngerjain, udahlah biar si B ngerjain. Lupa bahwa otomatisasi sekarang udah penting juga gitu. Otomatisasi penting, kenapa? Karena untuk mereduce cost orang dan untuk mereduce waktu yang dibutuhkan. Software atau alat selalu penting. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya uang dan bisnis kita berkembang, maka investlah ke proses ke software ini. Gue kemarin ngeliat salah satu Instagram, kalau pernah dengar Eka Gustiawan, ya, salah satu bagian dari Weird Genius yang kemarin launching Lati. Nah, ini kayak gema deh suaranya ya. Iya, sebentar. Oke, udah. Udah ya. Kemarin launching Lati, dia beli software untuk musik itu kalau nggak salah berapa ya? 22 juta. Software toh. Iya. Mahal banget ya. Ketika ditanya, iya cukup mahal. Ketika ditanya, dan biasa istrinya langsung kepo, ngapain beli mahal-mahal kayak gini gitu kan. Oh tenang ya, jadi software ini untuk musik, nanti untuk berkarya gitu. Itulah prinsip seorang Eka Gustiawan ketika melihat, ya ini penting gitu. Jadi nggak ada masalah mau invest di software ini. Kemudian kalau misalnya sudah ke 3P tadi, baru ke place. Setelah semua siap, baru kita set tempatnya, beli tempatnya. Kalau semuanya belum siap, sewa aja nggak apa-apa gitu. Bukan sebuah keharusan untuk memiliki lokasi. Yang penting proses bisnisnya, mulai dari people, product development, prosesnya udah jalan duluan. Itu. Terus, nah di bagian selling ini, marketing dan branding, orang bilang sama, padahal beda banget ya. Marketing itu kita untuk memperluas market, untuk mencari orang agar mau beli barang lagi. Sementara kalau branding, itu lebih dalam. Artinya, orang trust sama produk kita, dan ketika sudah beli, oh mau lagi. Ya. Salah satu perusahaan yang valuasinya paling mahal di dunia adalah Apple. Dia valuasinya 1 triliun kalau nggak salah, US dollar. Ya, 1 triliun. Wow, gede banget. 3 perusahaan besar, Apple, Amazon, sama Microsoft, itu hampir sama dengan PDB Indonesia. Oke. Nah, si Apple ini, brandingnya itu menurutku yang paling gila ya, paling gila. Kenapa? Kalau si A, seorang sudah pakai produknya si Apple, dia mau nggak mau, produk lainnya itu dari Apple juga. Begitu cara rantai si Apple ini, agar orang merasa bangga dan orang merasa happy ketika mereka punya produk Apple. Oke, inilah branding strateginya. Orang beli satu, akhirnya terkait nih, kena chain-nya nih. Orang beli MacBook, akhirnya malah beli AirPod-nya, orang beli iPhone-nya, orang beli smartwatch-nya. Gitu. Nah, ini power of branding-nya. Sementara untuk marketing strateginya, gimana caranya ketika di awal-awal nih Apple bisa meraup market. Ya kan? Kalau sekarang sih marketing strategi yang digunakan untuk Apple ya bisa dibilang udah nggak terlalu effort banyak gitu, karena brand dia udah terlalu kuat, udah sangat-sangat powerful. Tetapi untuk teman-teman yang baru mulai, maka gue akan sarankan menggunakan marketing strategi seoptimal mungkin. Seperti apa? Bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan website, dan lain sebagainya. Tetapi branding strategi juga jangan dilupakan. Artinya, berilah value ke semua konsumen kamu gitu. Contoh realnya, contoh paling gampang. Kalau kita jualan, nah ada jaket di sebelahku.
kita berbisnis fashion, kita jualan jaket, ya. Kita jualan coat. Coat ini jangan hanya kita bilang di Instagram. Kalau marketing strategi kita pakai ads nih, contohnya, gue jualan jaket nih ke banyak pihak. Nah, itu marketing strategi. Tapi kalau kita ngomong branding, jadilah penjual yang edukatif. Contohnya di jaket ini. Jaket ini cocok digunakan kalau bulan-bulan Juli, bulan-bulan September. Ketika pas masih panas-panasnya, tapi nggak pengen kena terik matahari terlalu tinggi, ya udah pakailah jaket ini. Karena nggak bikin panas, tapi menghindari ultraviolet dan bla bla bla. Ngomong seenaknya deh. Pokoknya edukasi harus kamu transfer ke setiap konsumen yang ada, gitu. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita akan berpikir scale up. Syarat untuk scale up, ini gue pelajarin dari Felix Ruby ketika dia ke Singapura jauh-jauh buat tanya sama Gary V. Dia bilang gini, jadi bayar mahal untuk satu pertanyaan itu. Bayar mahal sekali, hanya untuk satu pertanyaan. Gary, gimana caranya kalau aku pengen scale up? Kata Gary, dia balik tanya, apakah kamu sudah menjadi pemain terbaik di bisnis kamu? Oke. Di lingkungan kamu, apakah kamu sudah menjadi yang nomor 1? Kalau belum, saatnya untuk scale up. Nah, jadi aku simpulkan menjadi syarat untuk scale up buat teman-teman semua. Kalau mau naik kelas, harus jadi juara kelas. Kalau mau scale up bisnis gorengan, harus yakin bahwa gorengan kamu yang terenak dan yang tercepat di kawasan kamu saat ini. Gitu sih. Itu, Hana. Oke. Thank you. Iya. Ya, cukup menarik. Nah, bentar. Ini ada beberapa Eka pertanyaan Gustiwana. Ada koreksi ya dari peserta nih. Namanya. Iya, pokoknya itulah ya yang di World Generation lagi ngehit. Ya. Nah, cukup menarik. Jadi sebenarnya enggak, tapi juga harus konsisten. Bukan kalau kita mau bisnis seperti ini UMKM. Nah, yang menarik di sini tadi usaha sekecil apapun dana harus dipisah ya antara pribadi dengan usaha kita. Kalau perlu kita harus menyiapkan, kita tuh digaji berapa sih dari usaha kita gitu kan, seperti itu. Kemudian yang baru, mungkin ini juga baru juga bagi teman-teman UMKM ya, walaupun usaha kalian mungkin sekecil apapun, itu ternyata perlu juga harus ada evaluasi stock of none dan seperti itu. Karena dengan itu kita jadi tahu nilai perusahaan kita. Nah, ini ada pertanyaan nih dari peserta nih Kak Kanda. Ya. Kalau sebenarnya perbedaan antara startup dan UMKM kalau versinya Kak Kanda itu apa? Dan di saat sekarang ini kan UMKM itu juga dituntut untuk go digital gitu. Gimana? Gini loh, startup itu kan bisnis yang baru mulai, itu semua namanya startup. Kalau UMKM itu kan berdasarkan berapa lini bisnisnya, berapa besar kapasitas bisnisnya. Bedanya cuma seperti itu. Ya. Itu aja bedanya. Simpel aja ya bedanya. Jadi pokoknya namanya juga semua yang baru mulai bisnis ya itu startup. Ya, itu cuma istilah dari luar yang kita adopt gitu aja sih. Nah, kemudian ini ada yang tanya juga, anonimus nih nggak mau disebutin. Bagaimana sih pembagian keuntungan keuangan dari perusahaan yang ideal jika sumber dana kita itu dari investor? Oke. Nah, sumber dana ideal bagi investor. Pertanyaan menarik, tapi harus diulik lebih dalam. Kenapa? Karena harus melihat, satu, bisnis yang dijalankan itu apa. Yang kedua adalah peran investornya. Kalau bisnis yang dijalankan banyak sekali resikonya, dan kita menanggung resiko itu, kita sendiri sebagai pebisnis menanggung resiko itu, maka jelas proporsi kita akan sangat banyak. Bisa 80%, bisa 90%. Oke. Tapi, ya, kalau dari sisi resiko tadi itu memang banyak, dan si investor harusnya ngasih, let's say, 50 juta, ternyata dia, udahlah,
risiko kayak gitu, ntar gue atasin, gue punya lawyer yang luar biasa, ntar kalau ada masalah hukum gue yang ngurus, terus urusan pajak, ada tempat pajak, nanti biar konsultan pajak gue yang handle. Pokoknya lu tinggal bisnis aja, semua yang gue jalankan untuk masalah perizinan dan lain sebagainya. Lain cerita gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong sekarang, berapa nih yang ideal? Nggak ada yang ideal. Bisa saja justru kamu yang paling kecil malah. Bisa kamu cuma 30%, padahal kamu yang menjalankan bisnis. Apakah ada yang kayak gini? Banyak. Aku ngelihat banyak banget ada perusahaan-perusahaan, foundernya yang kerja, CEO-nya yang kerja. Tapi dia cuma dapat 30%. Investornya dapat 70%. Gitu. Kenapa? Karena kerjaan si CEO ini dikasih makan sama si investor. Si investor punya jaringan yang kuat. Jadi, udah, sini pekerjaan, gue kasih ke CEO gue semua. Nah, kayak gitu jadinya. Makanya berbeda, kita nggak bisa ngomong tanpa ada data yang clear. Gitu sih. Semua harus diperbandingkan lebih dulu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal investasi nih, Kak Kande ya. Ternyata kan nggak melulu di seperti saham, seperti deposito. Ternyata kita harus investasi juga ke skill, ke orang, dan sebagainya. Nah, mungkin buat yang pemula, itu kan ada perasaan kayak man-eman gitu. Aduh, ngeluarin duit segini nih. Sayang nggak ya? Ini nanti worth it nggak ya? Saya bisa mendapat manfaat gitu. Sebenarnya gimana sih kita mengukur berapa yang harus kita investasikan ke skill itu, atau kita loss aja, pokoknya kita terus upgrade gitu, upgrade skill, atau bagaimana strateginya kalau menurut Anda? Oke, ini terutama kalau misalnya baru mulai berbisnis, terus income yang dimiliki itu sangat terbatas. Jelas berapa dana yang harus digunakan untuk invest ke skill nggak melebihi jumlah income yang kita dapatkan. Kalau melebihi ya jadinya nombok kan gitu, itu jelas nggak boleh. Nah, tapi ya ini udah clear nih, income-nya udah kelihatan, dari omsetnya udah kelihatan nih income bersihnya. Dari income bersih ini udah kelihatan digunakan untuk kebutuhan kita semua. Oke. Berarti sisa, let's say, sisanya 2 juta atau 3 juta nih. Kalau baru mulai, dan orang yang baru mulai itu selalu punya network yang kecil, terus kemampuan bisnis di market ya, pemahaman soal market bisnisnya sendiri juga masih terbatas. Gue akan selalu sarankan, udah, los-losan aja dulu. Yang penting di awal-awal ini, kamu punya uang, bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan, sisanya digunakan untuk upgrade skill yang sesuai dengan bisnis kamu. Gitu. Kenapa? Karena dengan adanya penggunaan uang untuk memahami skill, justru akan melindungi bisnis. Memang kita nggak akan ngomong cuma masalah scale up, masalah berkembang. Tapi untuk melindungi bisnis kita, kadang-kadang kita perlu pemahaman seperti itu. Ketika kita belajar, kita juga akan dapat network untuk melindungi usaha kita. Dan itu penting. Gitu sih. Ya. Jadi, sepanjang kebutuhannya udah terpenuhi, kalau kamu di awal udah habisin. Lain ceritanya, kalau kamu sudah ngejalanin 10 tahun, berarti kamu udah punya network yang kuat, gitu kan. Kalau sudah punya network yang kuat, terus kebutuhan kamu sudah terpenuhi, mengupgrade skill, oke, boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Kalau buat diri sendiri, terutama upgrade skill anak buah kamu saja, gitu. Ya, mungkin ini bisa menjawab juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami sebelum acara ini. Seperti hadirin di peserta ini kan beragam nih Kak Kanda usianya. Ada yang 19 tahun, mungkin dia baru lulus kuliah dan baru memulai bisnis. Ada juga yang sudah 60 tahun, 62 tahun, dan sebagainya. Gitu. Jadi ini memang range-nya cukup luas. Nah, untuk seperti yang tadi dikatakan Kak Kanda, mungkin kalau yang untuk usianya sudah 40 tahun ke atas, mengupgrade dirinya mungkin udah mulai ke bawahan aja ya. Atau mungkin ada kata terlambat nggak sih untuk usia-usia segitu untuk mengupgrade skill? Kalau untuk di usia yang segitu, konteksnya bukan upgrade skill sih kalau menurutku ya. Jadi konteksnya adalah kita membesarkan orang lain. Ya. Jadi meninggalkan legacy untuk anak buah kita, untuk anak kita gitu. Itu konteksnya di level seperti itu. Sementara kalau sudah di usia segitu, kan lebih condong ke sisi manajerial, ya kan, itu udah pasti, sisi manajerial, sisi networking itu udah pasti.
Jadi orang-orang yang datang ke dalam sebuah forum, conference atau apapun itu bukan lagi cari knowledge sebenarnya, tapi cari networking. Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi nggak usah terlalu sepaneng. Gue harus bisa, kan udah nggak zaman lagi. Harus bisa main Excel, harus bisa public speaking. Kalau udah di usia seperti itu, ya kan. Lebih cocok di usia seperti itu. Oh, gue udah punya teman, nanti gue tahu gue akan jual ke negara mana, nanti gue akan tahu gue jual meja ini ke pulau siapa yang akan dapat barang ini. Nah, itu lebih cocok. Jadi konteksnya lain ya. Upgrade skill itu nggak hanya kita ngomong kita bisa main komputer, main Excel, atau main apapun itu, tapi lebih ke networking juga bisa gitu loh. Iya. Ya, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya ini cukup bahasanya cukup menarik nih. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Ketika cukup kita semua, mencoba kayaknya. suatu... Nggak ada yang nggak cukup. Ya, jadi banyak pertanyaan juga. Saya bacain yang dari Q&A ya. Jadi, ketika kita mencoba usaha nih, lalu usaha itu tidak berkembang atau berkembangnya, berapa sih jangka waktu yang harus kita buat? Atau misalnya gini, kita buka usaha 3 tahun, kita bertahan atau dilepas kalau misal usaha itu nggak berkembang? Atau bagaimana menurut Kak Kanda? Ya, usaha itu kan sangat tergantung dari jenisnya. Kalau misalnya kamu jualan kopi, contohnya kopi, kafe kopi gitu, kan hitungan BEP-nya rata-rata 8 bulan, 9 bulan, sampai 2 tahun. Nah, range-nya di angka demikian. Lain lagi kalau bisnis kamu misalnya kayu. Mereka punya rasio BEP-nya berbeda juga. Nah, tergantung dari jenis usahanya dong kalau kayak gitu kan. Gimana cara untuk tahu jenis usahanya, kapan waktu yang cocok? Maka kita melihat pairing kita. Kafe sebelah, kafe teman kamu, itu bertahan berapa lama sampai dia bisa mendapatkan jumlah omset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Atau perusahaan sebelah, sampai berapa bulan dia bisa jualan kayu yang cukup agar pegawainya bisa terbayarkan. Nah, masing-masing punya pairing yang beda-beda. Makanya, aku selalu bilang, networking itu penting, salah satunya membuat tahu benchmark kita sendiri, gitu. Kita nggak bisa bisnis kayu tapi membandingkan sama bisnis kopi, lain time frame-nya lain gitu. Ya, time frame-nya lain ya. Cari jangka waktu yang sama di bisnis yang sama. Itu kuncinya gitu. Tapi rata-rata, kenapa aku bilang dana cadangan itu 6 bulan, paling nggak ketika mau set up bisnis selama 6 bulan itu ada loh duit buat masuk. Dan hati-hati membangun bisnis yang berbasis utang. Aku akan cerita dikit. Aku ada satu klien. Klien ini bisnis paper kalau nggak salah, paper. Omset dia sekitar, aset dia sekitar 15M. Aset. Kemudian utang dia itu kalau nggak salah sekitar 16 atau 17M. Ya. Jadi udah jelas utangnya lebih gede daripada aset. Income dia setiap bulan, income yang bersih ya, habis sekitar 90 sampai 100 juta. Artinya apa? Artinya perusahaan ini hidup. Perusahaan ini menghasilkan uang. Tetapi hampir pemilik tidak bisa mendapat uang dari situ. Kenapa? Karena jumlah uang bersih itu belum terhitung untuk pembayaran utang. Utang harus dibayar per bulan. Duit itu hanya cukup untuk bayar bunganya tok. Bunga plus pokok cicilan kecil. Nah, jadi habis buat bunga. Inilah kenapa ketika kita mau bangun bisnis, hati-hati ketika memanfaatkan utang. Jangan sampai kalau tanpa perhitungan bisa menghancurkan proyeksi bisnis yang kita bikin. Ya, itu berarti manajemen utangnya harus diperbaiki. Oh iya, kan Kementerian Keuangan ada DJPPR. Itu ada kelas utang, khusus kan? Kalau manajemen utang itu bisa ke Kanda langsung. Iya. Ya, baik. Ini kebetulan hari ini itu hari pajak nih, Kak Kanda, 14 Juli. Selamat hari pajak.
Selamat Hari Pajak, Kak. Nah, Teman-teman. kebetulan nih, dari pertanyaan yang masuk, ini ada 2 orang yang tetap ingat sama pajak ternyata dia. Jadi kan kita nggak bisa pungkiri ya, kita mungkin cara pengusaha atau sebagai UMKM, kita pasti menginginkan income, kan? Ingin punya pendapatan, ingin punya keuntungan. Tapi kita juga harus ada duit-duit yang kita keluarkan di luar mungkin pendapatan kita. Entah itu kalau orang bilang ada yang buat sedekah lah, ada yang buat apa, termasuk untuk pajak ini. Kalau dari Kakak Anda sendiri nih, ini ada pertanyaan. Bagaimana sih cara membuat tax planning dan memanage usaha tapi tetap ingat pajak gitu? Kira-kira kalau ada klien seperti itu, Kakak Anda nyaranin apa? Kan ada pajak di sini kan. Tax planning itu kan sebenarnya kan nggak beda jauh sama financial plan, karena tax planning itu bagian dari fin plan, kan gitu. Nah, kalau di aku dan di bisnis yang kupegang, itu pasti ada tax planning-nya, gitu. Artinya apa? Untuk bukan menghindari pajak, tapi gimana caranya biar pajak yang terbayarkan bisa lebih minim, gitu kan. Kan ada aturan hukum yang bisa kita ikutin. Contohnya sekarang lagi ada apa? Pembebasan pajak juga kan? Iya, insentif ya. Iya, insentif pajak. Pandemi Nah, kayak, iya, nah kayak gitu, jadi manfaatin aja, bukan bagaimana cara tax planning-nya, tapi tax planning itu intinya kita tahu aturan pajak mana yang sedang diberlakukan, yang sedang dijadikan intensif untuk bisnis kita, gitu. Mungkin saja nanti di salah satu bisnis yang kita punya, misalnya bisnis fashion, ada insentif lanjutan. Nah, itu digunakan. Itulah salah satu contoh tax planning yang paling sederhana, gitu. Oke. Ya gitu sih, gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Sesimpel itu. Lagian sebenarnya memang dari pemerintah sendiri sudah memberikan, khususnya untuk UMKM ya, sangat-sangat mendukung untuk pergerakan UMKM dalam berusaha, gitu. Mulai dari pajaknya juga kecil, dari omset perhitungannya juga kecil, apalagi selama pandemi ini juga bisa bebas gitu, mendapatkan fasilitas kan seperti itu. Tapi itu memang nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa dihindari. Betul. Nah, balik lagi nih, saya baca-baca sedikit dari Q&A ya. Iya. Apakah ada tips nih, ini agak mundur sedikit nih, untuk memulai memisah rekening pribadi dan bisnis, dan sudah berjalan 15 tahun, itu mungkin sudah terlalu lama dan mungkin udah kecampur atau gimana, ada tipsnya nggak Kak Kanda? Ya udah, nggak apa-apa. Kalaupun dari kemarin akhirnya tercampur, mulai aja dari sekarang, nggak ada masalah. Ya? Memang rasanya kan, aduh berat banget. Ya kalau nggak dimulai nggak bener-bener, mulai aja dari sekarang. Terus ini, berapa saving atau dana darurat ideal untuk bisnis UMKM per bulannya? Terima kasih. Paling sederhana itu 6 kali beban yang kita miliki, itu sudah ada dana darurat, ada dana cadangannya. Kenapa? Karena untuk menjamin bisnis kita tetap jalan. Tapi gini ya, akan sangat berbeda tergantung omsetnya ya. Misalnya, kalau perusahaan itu harus memutar uang banyak, ya, misalnya 1M nih, 1M, kalau kita mau saving 6M, ya itu kan kegedean juga, gitu. Terutama untuk bisnis-bisnis yang perputarannya cepat. Ya, bisnisnya perputaran cepat, butuh dana cepat, cash cepat, ya nggak usah saving segede itu juga, gitu. Makanya akan dilihat, kenapa aku bilang rata-rata kalau paling usahakan bisa 6 kali beban yang dimiliki, untuk mengeneralisir usaha-usaha yang rotasi bisnisnya nggak terlalu cepat, yang biasa-biasa aja, yang skalanya kecil gitu. Tapi kalau omset kamu kegedean, ya jangan sebesar itu juga, ngapain. 2 kali, 3 kali itu udah cukup. Baik, jadi sebenarnya intinya fleksibel ya. Kita bisa bikin adjustment, jadi nggak harus ngoyo kalau memang belum bisa tercapai 6 kali dari pengeluaran untuk bisnis kita capai dulu yang bisa kita capai. Seperti itu. Jadi ini kayak dokter sebenarnya ya. Kan sebelum kita mengeluarkan resep, kita harus mendiagnosa dulu.
Tapi secara umum dokter itu pasti punya clue-clue umumnya, ya kan? Contoh orang pilek itu seperti apa, demam kayak gimana. Nah, mereka punya clue-clue masing-masing. Tapi ketika kita menjustify seseorang, dia nggak bisa berbasis clue-clue itu. Dia harus lihat dulu kondisi realnya. Nah, sama, sebenarnya finance juga gitu. Iya. Jadi kita sebagai pengusaha juga harus ketahui dulu ya masalah di bisnis kita Betul. apa. Jadi dari Betul. situ baru Mapping itu diurai penting. satu persatu gitu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini sudah cukup terwakili ya. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaannya, banyak banget dan kayaknya nggak habis-habis kalau dibahas satu-satu kan. Wow. Jadi sangat-sangat antusias sekali mereka untuk mengikuti Kakanda nih acaranya. Mungkin tips terakhir nih, bagaimana sih kita bisa disiplin terhadap pos keuangan? Sebenarnya kan bikin rencana itu gampang ya, bikin aku mau begini, bikin plan begini. Tapi untuk menjaga konsisten itu gimana Kakanda? Kenapa susah? Karena kita hidup di dunia yang tanpa punishment. Orang merasa nggak ada punishment. Mereka lupa kalau mereka lost dalam menjaga, mengontrol bisnis, mereka kehilangan bisnis. Ya sebenarnya sederhana aja. Karena kamu nggak merasa bisnis kamu itu penting. Sesimpel itu aja. Aku nggak akan pernah bilang, makanya kalau Hana ngelihat di story aku, ada orang-orang yang terpaksa harus push up, harus lari, harus lain-lain. Ya kan? Karena mereka datang ke tempatku, mereka ingin aku untuk membereskan masalah keuangan mereka, masalah bisnis mereka, tapi mereka tidak menyukai bisnis dia sendiri. Dia bilang dia suka, tapi dia nggak mau melakukan stock opnam, dia nggak mau melakukan planning. Ya, apa gunanya orang you semua mau kawin aja harus di planning, harus direncanakan. Ya, gue mau punya rumah di sini, biaya menikahnya sekian ya, karena you love sama somebody, kan gitu kan. Karena kamu suka. Sementara you ngomong bisnis, you ngomong mau diperbaikin. Pas ku suruh bikin stok opnam, you nggak mau. Pas ku suruh bikin plan banyak kelas, oh ya udah lari aja, oh ya udah berusaha aja. Kalau kamu merasa bisnis kamu itu penting untuk kamu, untuk anak kamu, untuk cucu-cucu kamu, untuk hidup kamu sendiri, ya pasti akan diperbaikin. Jadi nggak ada tips bahkan untuk masalah konsistensi. Itu hanya masalah kamu suka atau enggak. Kalau nggak suka nggak usah dilakuin, ngapain buang-buang waktu gitu sih. Ya, jadi harus ada kemauan ya. Kemauan sama kecintaan sama usahanya sendiri. Kesukaan ya, lebih tepatnya kesukaan. Oke. Ya, mungkin ini sudah hampir sejam lebih ya. Kita ngobrol-ngobrol, mungkin saya ingin kasih kesimpulan sedikit nanti kalau akan ada koreksi atau tambahan. Jadi intinya di pembahasan hari ini kita membahas tentang bagaimana UMKM itu harus melakukan pemisahan rekening dulu. Pemisahan dana yang dimiliki, jangan sampai kecampur antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan untuk bisnis kamu, bisnis kalian. Jadi nggak peduli seberapa besar usaha kalian, mau usaha gorengan atau usaha perusahaan yang besar, itu harus dilakukan. Kalau belum terlambat, jadi mulai sekarang kalian harus lakukan pemisahan, bahkan untuk diri sendiri pun harus digaji, gitu kan. Kemudian yang kedua, mengenai dana cadangan, nggak berbeda juga dengan personal, ada dana darurat, dalam bisnis itu juga ada dana cadangan. Yang harusnya idealnya ini adalah 6 kali pengeluaran dari bisnis kalian. Tapi sekali lagi ini adalah fleksibel ya, jadi kalian bisa mulai semampu kalian dulu, bisanya 3 kali, nanti di-upgrade kalau udah mulai lancar bisnisnya di-upgrade lagi, seperti itu. Kemudian mengenai 3 pilar usaha tadi, kalian harus memperhatikan seperti perancangan bisnis, kemudian sustainability usaha kalian, dan juga scale up. Kemudian investor mengenai sumber dana juga harus diperhatikan apakah mau dari modal sendiri, dari investor, atau dari pinjaman. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian bisa pilih mana yang cocok untuk dilakukan. Dan yang paling penting selain itu adalah evaluasi keuangan. Walaupun bisnis kalian kecil, kalian harus mengevaluasi.
dari keuangan, mulai dari stock of none misalnya, untuk menilai sebenarnya usaha kalian itu sudah sejauh apa berkembangnya, berapa nilainya, dan seperti itu. Kemudian investasi tidak melulu pada barang-barang seperti deposito, saham, dan sebagainya. Kita bisa juga berinvestasi ke orang, ilmu, atau pengembangan diri, dan itu tidak perlu dibatasi, jadi sesuai kemampuan kalian juga untuk meningkatkan usaha kalian. Dan juga perlu adanya marketing strategi, juga branding. Ini adalah hal-hal yang membuat kenapa orang mau beli barang kalian lagi, dan juga percaya untuk tetap menggunakan produk kalian ya. Jadi itu harus kita mulai belajar menjadi penjual yang edukatif. Seperti tadi saya ingat ya pesan Kak Anda seperti itu. Lalu jadilah pemain terbaik di bidang kalian, di usaha kalian sendiri. Baik, kira-kira seperti itu. Ada pesan-pesan terakhir nih dari Kak Anda? Ada yang mau disampaikan? Oke, sedikit saja ya. Tadi aku baca sekilas di Q&A. Banyak pemain bisnis yang baru itu memang bukan dari sarjana ekonomi, akuntansi, dan sebagainya. Sehingga susah banget bikin laporan keuangan. Iya, kamu memang nggak perlu jago bikin laporan keuangan. Banyak software yang bisa dipakai. Seperti jurnal, seperti Accenture, seperti lain-lain, itu banyak banget bisa dipakai. Berbayar memang, ya nggak apa-apa, kan itu namanya investasi. Bayar aja. Kalau misalnya untuk yang pertama, hire-lah akuntan untuk ngajarin. Setelah itu jalan sendiri aja dulu. Kalau misalnya dana terbatas, kalau dananya udah gede, biar dia yang ngurus, biar dia yang ngasih laporan tiap bulan. Gitu sih. Baik. Oke, terima kasih Kak Kanda sebelumnya waktunya dan sudah berkenan untuk mengisi acara hari ini, karena Kak Kanda itu orangnya sibuk banget ya, secara 5 financial planner teratas yang paling dicari gitu ya. Jadi teman-teman di sini sangat-sangat beruntung gitu bisa ngobrol bareng sama Kak Kanda di pagi hari menjelang siang ini. Oke, setelah ini saya kembalikan ke MC untuk menutup acara. Oke, sampai ketemu lagi Kak Kanda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai ketemu teman-teman semua. Assalamualaikum. Sampai jumpa teman-teman. Tutup. Demikian tadi diskusi yang asik sekali, banyak ilmu yang dapat kita dapatkan dari Kak Kanda Andika Descartes. Setelah ini, apabila ada pertanyaan, masih bisa berkirim ke ditulis di Q&A. Kemudian untuk materi sudah di-share ya sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk para peserta diharuskan mengisi survei di link Bitly yang sudah dikirimkan. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Kami di tim Kanwil, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.